Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Wali Travel Apps akan mempresentasikan dokumen rencana bisnis atau bisnis plan yang telah kami buat untuk memenuhi tugas UTS dokumen rencana bisnis. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Pertama ada Aditya Pratama, saya sendiri. Saya itu ada Aldi Sukma, ada Muhammad Dava, Tia Mariani, dan Ziad Fahri. Sebelumnya terima kasih yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Selamat menyaksikan. Nah, jadi bisnis plan di sini adalah Wali Travel Apps. Nah, apa sih Wali Travel Apps itu? Wali Travel ini adalah platform online yang memudahkan pengaturan kunjungan ziarah ke makam para ulama. Jadi, lewat Wali Travel ini, pengguna bisa dengan gampang memesan dan merencanakan perjalanan ziarah secara praktis, aman, dan nyaman. Selain itu, Wali Travel juga menyediakan informasi menarik tentang sejarah, lokasi, dan etika berkunjungnya. Nah, adapun latar belakang dari Wali Travel ini, ziarah kubur sudah jadi tradisi yang kental dalam kehidupan umat Islam, termasuk di Indonesia. Awalnya, Nabi Muhammad SAW sempat melarang ziarah kubur, tapi akhirnya memperbolehkannya agar umat Islam bisa mengingat kematian dan selalu siap menghadapinya. Menurut Mirdad et al., tradisi ini bahkan sudah ada sebelum Islam masuk ke Nusantara. Ziarah ke makam ulama punya makna spiritual yang dalam, tapi sering terkendala karena kurangnya info lokasi, jadwal, dan akses yang ribet. Nah, maka dari itu, Wali Travel ini menyediakan solusinya, sebuah platform pemesanan ziarah yang bikin semua jadi lebih mudah, praktis, dan terorganisir. Nah, yang selanjutnya ada manfaat atau motivasi dari Wali Travel yang akan diberikan oleh Wali Travel ini. Memudahkan masyarakat dalam merencanakan ziarah, memberikan informasi akurat dan komprehensif tentang makam ulama, meningkatkan kualitas dan kenyamanan kunjungan ziarah, serta mendukung pelestarian sejarah dan warisan spiritual. Yang selanjutnya ada tujuan dari platform ini, menciptakan platform digital yang mudah digunakan untuk pemesanan kunjungan makam, menyediakan informasi detail tentang lokasi dan sejarah makam ulama, mengoptimalkan manajemen kunjungan untuk menjaga kehormatan lokasi, dan yang terakhir ada membangun sistem reservasi yang transparan dan efisien. Saya Aldi Sukma Gumelar yang akan menjelaskan tentang kelayakan produk dan pasar. Yang pertama adalah produk utama. Jadi Wali Travel ini menawarkan layanan pemesanan kunjungan ke makam ulama, dan kita lihat lebih dalam mengenai produk yang ditawarkan. Pemesanan kunjungan. Pemesanan jadwal kunjungan ke makam ulama tertentu dengan informasi lengkap terkait tempat dan waktu. Jadi setiap pemesanan ini dilengkapi dengan informasi lengkap mengenai tempat dan waktu kunjungan. Transportasi. Fasilitas transportasi menuju makam dengan pilihan kendaraan yang nyaman dan aman. Pilihan kendaraan kami dirancang untuk memastikan kenyamanan selama perjalanan menuju makam. Selanjutnya adalah pemandu wisata. Pemandu berlisensi yang akan memberikan penjelasan mengenai sejarah, biografi ulama, dan nilai-nilai yang terkandung dalam ziarah tersebut. Setiap kunjungan akan didampingi oleh pemandu berlisensi, dan pemandu kami tidak hanya akan mengadakan perjalanan, tetapi juga memberikan penjelasan mendalam mengenai sejarah, biografi ulama, dan nilai-nilai yang terkandung dalam ziarah tersebut. Yang terakhir adalah paket wisata religi. Kami menawarkan paket wisata religi yang mencakup beberapa makam ulama dalam satu perjalanan. Pilihan perjalanan ini dapat disesuaikan untuk individu maupun kelompok sehingga memberikan fleksibilitas bagi setiap peziarah. Dan selanjutnya adalah pasar, atau lebih tepatnya target pasar. Kita bahas pasar yang menjadi target utama layanan Wali Travel. Di sini ada peziarah individu. Jadi kami menyasar individu yang ingin berziarah secara pribadi ke makam ulama. Layanan kami memberikan pengalaman yang lebih personal dan mendalam. Dan ada juga kelompok ziarah. Wali Travel juga melayani organisasi, keluarga, atau kelompok pengajian yang ingin melakukan perjalanan religi bersama. Kami siap mengatur perjalanan yang menyenangkan dan bermakna. Dan ada juga wisatawan religi. Kami menyasar turis domestik maupun internasional yang tertarik untuk mempelajari sejarah dan kebudayaan Islam di Indonesia.
Layanan kami memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi warisan budaya yang kaya. Dan yang terakhir adalah lembaga pendidikan dan dakwah. Kami juga bekerja sama dengan institusi yang ingin mengadakan kunjungan edukatif bagi santri atau murid, dan ini adalah kesempatan untuk memperdalam pengetahuan dan pengalaman spiritual. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelayakan operasional dari aplikasi Wali Travel. Nah, Wali Travel ini sendiri adalah sebuah layanan berbasis digital yang membutuhkan proses pengembangan dan pengelolaan yang melibatkan berbagai komponen untuk memastikan kelancaran operasionalnya. Berikut ini ialah rincian operasionalnya. Yang pertama ada sumber daya utama dan pendukung, yaitu ada data makam ulama seperti informasi mengenai lokasi, sejarah, etika berziarah, dan jadwal kunjungan. Lalu ada infrastruktur digital seperti server, penyimpanan cloud, domain, dan layanan hosting. Lalu ada sistem pembayaran online atau di sini kita integrasi dengan penyedia pembayaran seperti Midrange untuk pemesanan atau pembayaran. Lalu tentu saja koneksi internet. Lalu untuk peralatan yang digunakan di sini ada komputer dan perangkat lunak pengembangan seperti Integrated Development Environment, lalu perangkat komunikasi untuk berkoordinasi dengan pengelola makam dan layanan pelanggan. Lalu untuk penyedia sumber daya utama dan pendukungnya yaitu yang pertama kita akan kerjasama dengan pengelola makam, institusi keagamaan, tokoh masyarakat, serta berbagai sumber terpercaya. Lalu untuk layanan server akan disewa dari penyedia layanan dan kontrak dengan penyedia layanan cloud untuk infrastruktur yang scalable. Lalu kita akan integrasi dengan Midrange atau penyedia payment gateway lainnya. Lalu selanjutnya untuk proses produksi yang pertama adalah pengumpulan dan pengolahan data. Nah, jadi yang pertama ada pengumpulan dan pengolahan data lengkap terkait makam ulama seperti lokasi, sejarah, aturan unjungan, hingga persyaratan khusus untuk melakukan ziarah. Lalu yang kedua kita akan kerjasama dengan penyedia jasa transportasi, pemandu wisata, penjaga makam, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan kelancaran layanan. Lalu yang terakhir kita akan menyediakan konten menarik dan informatif seperti sejarah, biografi ulama, dan data cara berziarah pada platform web. Selanjutnya untuk proses produksi, yang pertama di sini ada desain UI UX yang user friendly untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pemesanan dan menciptakan pengalaman pengguna yang optimal. Lalu yang kedua yaitu pembuatan sistem pemesanan yang terintegrasi dengan jadwal dan lokasi. Lalu yang ketiga yaitu pembuatan sistem pembayaran online yang aman dan terintegrasi dengan platform. Lalu yang keempat yaitu uji coba internal untuk memastikan sistem berjalan dengan lancar. Lalu selanjutnya meluncurkan platform dan membuatnya agar dapat diakses oleh pengguna. Lalu yang terakhir ialah pemeliharaan dan pembaharuan platform secara berkelanjutan berdasarkan feedback dari pengguna untuk penyempurnaan fitur. Di sini saya akan menjelaskan di bagian kelayakan finansial atau financial feasibility. Pertama itu terdapat biaya investasi awal atau initial investment cost, mana di sini kami ada pengembangan aplikasi untuk website dan mobile. Yang kedua pengaturan server dan hosting, lalu pemasaran dan branding, lalu ada perizinan dan legalitas. Untuk total biaya investasi awal kami membutuhkan banyak Rp56.500.000. Lalu ada modal kerja, working capital. Di sini kami ada gaji tim operasional, biaya pemasaran, dan biaya operasional lain. Yang dimana total modal kerjanya itu sebanyak Rp170 juta per tahun. Lalu yang ketiga ada biaya produksi. Di sini kami ada biaya produksi untuk gaji tim operasional, pemeliharaan server dan hosting, lalu pemasaran digital dan administrasi lainnya. Yang dimana jika dihitung per bulan membutuhkan biaya Rp15.800.000 dan untuk tahunannya ada di angka Rp189.600.000. Nah, untuk proyeksi laporan arus kas atau projected cash flow statement itu kami mengasumsi harga per layanan atau per pendaftaran itu sebesar Rp100.000.
Lalu kami di sini juga mengasumsi jumlah pemesanan di tahun pertama sebanyak 3.000, lalu di tahun kedua sebanyak 6.000 layanan atau pemesanan, tahun ketiga sebanyak 9.000. Maka proyeksi pendapatan dan biayanya adalah seperti berikut. Di tahun pertama mendapatkan pendapatan sebanyak 300 juta dengan biaya operasionalnya di 139.600.000. Mendapatkan arus kas bersih sebanyak 110.400.000. Untuk tahun kedua pendapatannya naik di 600 juta dengan arus kas bersih di sekitaran 400 juta. Begitupun dengan tahun ketiga pendapatannya di 900 juta, lalu kas bersihnya di sekitaran 700 juta. Di sini terdapat net present value atau NPV. Nah, NPV ini adalah metode atau alat yang berguna untuk menilai kelaikan investasi atau proyek kita dengan mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Kita membutuhkan discount rate di sini. Kami men-set discount rate-nya sebesar 10%. Dan untuk menghitung NPV, kita perlu menentukan yang namanya present value atau PV dari arus kas. Nah, untuk rumusnya sendiri, present value dari arus kas tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga itu dibagi dengan rumusnya nanti ada hasilnya. Nah, hasil dari present value ini ditotalkan, maka di sini kami mendapatkan nilai total PV itu di sekitar 900 juta. Setelah mendapatkan total PV, di sini kita baru bisa menghitung net present value atau NPV, di mana rumusnya adalah total PV dikurangi investasi awal, di mana investasi awal di sini interpresentasikan dengan C0. Lalu kita mendapatkan nilai NPV sebesar 734.344.635 rupiah. Lalu di sini juga terdapat net benefit cost atau NBC. Sebenarnya NBC ini itu kegunaannya mirip dengan NPV. Yang membedakan adalah antara total manfaat dan biayanya itu tidak membutuhkan faktor dari waktu. Jadi kebalikan dari NPV. Nah, untuk menghitungnya itu kita membutuhkan total PV dan investasi awal. Untuk rumusnya total PV itu dibagi investasi awal. Nah, di sini kami mendapatkan nilai sebesar 4,12. Di sini nilai 4,12 itu berarti dari setiap 1 rupiah biaya yang kita keluarkan, kita itu mendapatkan keuntungan sebanyak 4,12 rupiah. Nah, karena kita mendapatkan keuntungan atau NBC ini nilainya positif, berarti proyek ini dianggap layak dan menguntungkan. Lalu kemudian ada profitability index atau PI, di mana PI ini adalah rasio antara nilai sekarang dari arus kas masuk atau total tadi yang ada di sini, nilai sekarang arus kas bersih ini, yang diharapkan dan nilai investasi awal. Selanjutnya ada profitability index atau PI. PI itu apa? PI itu secara sederhana menunjukkan berapa banyak nilai sekarang atau nilai arus kas sekarang yang diperoleh per unit biaya yang dikeluarkan untuk proyek ini. Nah, untuk rumusnya di sini ada total PV dibagi investasi awal, maka mendapatkan nilai sekitar 4,12. Nah, untuk nilai di PV ini artinya apa? Artinya adalah jika nilai hasil perhitungan PV ini lebih dari 1, artinya proyek ini menghasilkan nilai lebih besar dari investasi awal, yang berarti proyek ini untung atau menghasilkan nilai tambah yang positif. Nah, bagaimana jika hasilnya 1? Artinya hanya balik modal.
nilai investasi awal dan arus kas masuk itu sama, artinya balik modal. Nah, kalau kurang dari satu artinya rugi. Dari nilai investasi awal dan nilai arus kas bersih yang sekarang itu minus, itu berkurang, artinya rugi. Nah, selanjutnya juga terdapat internal rate of return atau disingkat IRR. IRR ini apa? Cut. Oke, untuk selanjutnya ada internal rate of return atau IRR. Di sini diskon awalnya itu kan sebesar 10%, menghasilkan NPV yang positif. Maka menaikkan tingkat diskonnya menjadi 20%. Dengan tingkat diskon 20%, di sini total PV-nya tuh di angka 788 juta dan NPV-nya itu ada di 551.500.000. Lalu di sini kita mengestimasi IRR dengan interpolasi linear, di mana IRR itu tadi 10% dari diskon awal itu ditambahkan lalu dikali dengan 20% dikurang 10%, yang dimana nanti hasilnya sebanyak 13,96%. Nah, lalu ada payback period atau PP. Payback period ini apa? Payback period adalah periode waktu yang diperlukan agar total arus kas masuk itu menutupi total biaya investasi awal atau simpelnya balik modal. Nah, jadi berdasarkan tabel di sini, karena arus kas kumulatif tahun pertama itu belum mencapai investasi awal, di mana investasi awal kami itu ada di angka 236.500.000. Maka akan diambil atau dihitung per posisi tahun kedua untuk menghitung arus kas yang diperlukan untuk mencapai investasi awal atau balik modal. Nah, di sini rumusnya adalah investasi awal itu dikurangi arus kas kumulatif, lalu disimpan dalam nilai sisa investasi. Lalu untuk menghitung proporsi nilai sisa investasi dibagi arus kas bersih tahun kedua, maka akan menghasilkan nilai 0,31 tahun, yang artinya payback period atau balik modalnya itu ada di angka 1,31 tahun. Baik, untuk selanjutnya yaitu kelayakan sumber daya manusia. Di sini kita telah menganalisis untuk kebutuhan sumber daya manusianya atau SDM-nya. Kita membutuhkan 14 orang dan 8 posisi. Yang pertama ada CEO atau founder untuk kebutuhan manajemen strategis, karena suatu perusahaan pastinya harus ada manajerialnya. Setelah itu ada manajer operasional, pengelola operasional, developer tentunya untuk membangun atau mendevelop aplikasi kita, digital marketing untuk pemasaran branding agar mendapatkan pengguna yang banyak dan sebagainya. Itu customer service untuk pelayanan pelanggan atau user, admin keuangan, pengelola keuangan, admin data dan konten untuk pengelolaan informasi, serta staf lapangan untuk koordinasi dan pengelolaan makam dan juga tour guide. Kesimpulan dan rekomendasi. Kita memadukan teknologi digital dengan tradisi ziarah untuk mempermudah pemesanan kunjungan dan menyediakan informasi yang kuat dan akurat dan menciptakan pengalaman ziarah yang lebih bermakna dan terorganisir. Selain itu, platform ini juga berkontribusi dalam pelestarian sejarah serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga situs makam ulama sebagai warisan spiritual bangsa. Untuk rekomendasinya, pertama, pengembangan aplikasi mobile tentunya yang berbasis iOS dan Android untuk memperluas aksesibilitas dan memberikan kemudahan bagi para user atau pengguna. Integrasi dengan fitur navigasi seperti menambahkan fitur navigasi berbasis GPS untuk memandu pengguna menuju lokasi makam-makam dengan akurat, memberikan informasi serta fasilitas di area makam. Setelah itu, sistem notifikasi dan pengingat dan kolaborasi dengan pengelola makam, menjalin kerjasama dengan pengelola makam, lembaga keagamaan, komunitas ziarah untuk memastikan data yang ditampilkan selalu akurat. Pengayaan konten edukatif, menyediakan konten edukatif
berupa sejarah ulama, nilai-nilai spiritual, serta tata cara ziarah ataupun doa-doa yang sesuai dengan keagamaan ya. Setelah itu sistem feedback dan review. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.